kegagalan, kesempatan di emas kita belajar, berhasilan, kesempatan emas kita sebar luaskan. Apa rahasianya? Silahkan nonton video saya sampai habis, jangan di skip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suatu kegagalan, kesempatan emas kita belajar, suatu keberhasilan, kesempatan emas kita sebarluaskan. Berhubung saya dan istri saya ini sudah berhasil menghadapi permasalahan, maka kita sebarluaskan kemana-mana kepada teman-teman kita yang belum berhasil ya. Contohnya ada yang kena banjir, ada yang kena musibah, itu kan belum berhasil. Itu kesempatan emas belajar ya teman ya. Ya, karena kasihan mereka ya Maya. Kita dulu kan pernah belum berhasil ya Maya. Nah, sekarang kita sudah berhasil, itu kesempatan Mas kita sebar luaskan ke mereka kasihan ya Mas, supaya mereka kesempatan belajar. Nah, pada waktu kita gagal kan kesempatan Mas ya Maya, kita belajar. Nah, terus belajar kita bagaimana? Yaitu belajar itu kan membutuhkan seperti silat itu Maya. Silat itu kan ada teori, juga ada power, kekuatan. Nah, kita belajar menyikapi suatu masalah itu ya perlu power, perlu kekuatan, dan perlu teori. Nah, teorinya bagaimana Ma? Kalau silat teorinya ya kita sudah tahu ya silat. Adapun cara powernya supaya kuat yaitu tahan napas, diototkan, kemudian nggak kuat dilepaskan, termasuk begitu. Nah, itu lah. Kalau masa psikologis bagaimana? Contohnya mah kalau kena banjir ya Maya, kan psikologisnya kan pasti itu terpengaruh ya Mas ya, ada dampaknya. Nah, itu caranya bagaimana supaya kita dengan ada banjir itu kan dampak susah Mak. Nah, supaya nggak susah bagaimana Mak? Kita beri contoh ya, pada waktu kita susah Mak, gagal kan, kita supaya nggak susah kan kesempatan belajar Mak. Nah, belajarnya bagaimana? Kita harus paham Mak. Ya, kita harus paham. Jadi pikiran kita harus paham seperti seorang servis ya Mak ya. Kita harus paham servis. Contohnya Mama kan pernah dagang soto ya Maya. Kalau nggak paham caranya memasak soto kan bingung ya Maya. Kalau Mama kan sudah bisa dagang soto, memasak soto, sehingga paham kan Maya. Akhirnya kan enak. Contohnya lagi, Mama pernah menyembuhkan orang sakit ya. Berhubung Mama paham kan enak ya. Jadi intinya kita itu pemikiran kita harus paham, memahami apa yang kita hadapi. Itu enggak Ma? Ya. Nah, terus hati kita Ma, pada waktu kita gagal, contohnya Mama gagal ya, marah-marah karena dihasut orang, karena dibully orang, dihujat orang, disebarkan rahasianya kemana-mana. Mama kan pernah marah, berarti kan gagal Mas. Lah, Mama kok bisa berhasil? Apa rahasianya? Yaitu Mama saya suruh memaafkan, karena mereka ibaratnya anak kecil kan suka bikoli, ngencingi. Itu akhirnya Mama sadar, walaupun umurnya tua tapi kadang-kadang kan belum dewasa pemikirannya, mungkin pergaulannya atau sekolahnya kurang, pergaulannya kurang, orang baik, sehingga walaupun sekolah tapi mungkin pergaulannya masih orang-orang yang jelek, sehingga masih belum bisa. Akhirnya Mama mau memaafkan, akhirnya Mama kan nggak sakit ya. Jadi akhirnya hatinya Mama sakit dan perutnya
mama juga diberi asupan gizi yang seimbang, sehingga bagaimana mama akhirnya sehat kan. Nah, itu rahasianya. Mama kan harus paham itu untuk menghadapi sekolah. Orang-orang yang kena kebanjiran sana mah itu seharusnya ya juga itu kan Maya, kan dia susah. Nah, akhirnya supaya senang bagaimana ya, kesempatan belajar ya. Kadang-kadang orang kalau nggak keadaan susah kadang-kadang kan malas ya mah belajar karena sudah menganggap berhasil, mengapa harus belajar. Nah, berhubung keadaan gagal kan akhirnya semangat belajar ya mah ya. Nah, belajar itu kan pakai teorinya juga begitu ya mah ya. Lah terus pakai power, kekuatan lah. Dengan kita teorinya sudah bisa ya mah ya, teorinya cara menghilangkan penyakit hati, caranya memaafkan, pikiran harus paham, terus perutnya harus diisi gizi yang seimbang, akhirnya akan kuat ya mah ya. Dan setelah kuat akhirnya diberi masukan kan cerdas ya mah otaknya ya, akhirnya bisa menerima. Nah, itu jadi kekuatan itu perlu ya Maya. Teori juga perlu, teori saja kan gagal ya Mak kita ya, kekuatan saja kan gagal. Nah, ini bisa untuk motivasi pada teman-teman kita yang kena banjir, yang kena apa, itu kesempatan belajar ya Maya. Apalagi kalau mau belajar ketakwaan, jelas segala permasalahan diberikan solusi ya Maya. Dan apa itu diberi rezeki nggak disangka-sangka. Apalagi kalau mau istighfar ya Maya, kan diampuni dosanya. Mama kan pernah sakit ya di antara hidup dan mati. Setelah mama mau istighfar, akhirnya doanya kan makbul. Akhirnya berdoa 3 hari kan sembuh ya Maya. Nah itu kita sebarluaskan keberhasilan itu ke teman-teman kita yang masih gagal ya. Terus itu jadi intinya teori dan power atau kekuatan itu harus seiring sejalan. Contohnya orang melamar ke pekerjaan yang ditanya dulu apa mah? Sehatnya kan, sehat jasmani rohani kan. Tapi kadang-kadang orang kena musibah, kena kegagalan itu kadang-kadang lupa dengan kesehatan mah. Nah, berhubung kita sudah berhasil ya mah ya, kita sebarluaskan kasihan kepada mereka. Dan janji kita kan kalau gagal kesempatan kita belajar kan mas, janji kita. Kalau berhasil kan kesempatan kita sebarluaskan. Nah, coba mak, mama coba. Biasanya kan mama kan menyemangati pasien ya mas. Coba, berhubung mama itu sudah biasa menyemangati pasien, akhirnya sembuh. Coba katakan, yuk ceritakan pada waktu mama itu menyemangati pasien, ceritakan di sini. Kasihan kepada mereka kan baru contoh. Nah, coba saya pada waktu menangani pasien, coba terangkan. Teman-teman saya waktu menangani pasien dulunya nggak mau dipijat, nggak mau dipijat itu dia takut sakit, takut nggak sembuh. Tapi saya bilangin seperti ini, ya dicoba dulu, kalau nanti nggak sembuh ya yang menyembuhkan itu bukan saya, yang menyembuhkan itu Allah. Saya hanya lantaran saja, saya juga berdoa. Dan setelah saya pijat, dia disuruh meneruskan, ya kalau gitu diteruskan, tiba enak gitu. Ternyata enak, terus saya ya teruskan. Setelah itu sudah 2 jam sudah selesai, dia bersyukur dan minta maaf. Dulunya KM menghina aku dan dia tidak percaya, sebab dia tidak pernah pijat, masih 1 kali itu. Terus seterusnya dia jadi langganan. Seperti itulah orang yang menghina itu belum tentu
benar, kenyataannya dicoba dulu, begitu pengalaman saya. Nah, makanya supaya mereka-mereka yang kena musibah banjir itu semangat. Nah, coba pesan kepada mereka, para teman-teman yang kena musibah, coba tirukan para teman-teman yang kena musibah harus sabar dan banyak-banyak berdoa dan bersyukur. Tidak boleh menggerutu atau menyesali apa yang pemberian Allah, harus disyukuri apa saja yang diberikan, terutama kesehatan, rezeki seadanya disyukuri, seperti itu. Ya, itulah pesan Mama kepada orang-orang yang teman-teman kita yang kena musibah. Ya. Caur ya. Nah, itulah teman-teman ya, tujuan kita di sini untuk menanam suatu kebaikan. Karena kalau menanam kebaikan, Tuhan Yang Maha Esa akan menumbuhkan baik. Dan tujuan saya di sini untuk menanam ketakwaan. Sebab apa? Kalau menanam ketakwaan, itu Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi di dalam permasalahan dan memberikan rezeki nggak disangka-sangka. Maka teman-teman, berhubung saya juga pernah gagal, sehingga ada sekarang yang masih gagal-gagal itu ya, saya nggak bisa hadir di lapangan Anda. Mohon maaf, saya hanya memberikan motivasi kegagalan saya. Sekarang saya sudah berhasil, saya sebarluaskan. Apabila ada salahnya minta maaf. Semoga teman-teman kita yang kena musibah, semoga dapat pertolongan, mereka bisa mengerjakan seperti saya dan keluarga saya ini ya. Terima kasih. Mau menonton silahkan like. Kalau memang video saya ini bermanfaat, silahkan tombol loncengnya ya, like, share dan komen. Apabila Anda punya pertanyaan ya, seperti saya dulu ya, dulu kan pernah gagal saya. Saya dulu kalau ingin tanya itu keliling tingkat nasional, karena teman-teman yang baru, teman-teman yang lama itu kadang-kadang nggak bisa menjawab, atau mungkin di daerah saya itu masalahnya di situ, sehingga saya tanya mungkin nggak ada yang menjawab. Akhirnya saya di lain daerah, akhirnya ada yang menjawab. Nah, di sini sekarang ini zamannya kan mudah teman-teman, hanya tanya lewat online. Jadi silahkan Anda tanya, nanti langsung insya Allah nanti langsung saya jawab lewat video-video selanjutnya. Begitulah teman-teman ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Yang penting jangan lupa menanam kebaikan supaya Tuhan Yang Maha Esa menumbuhkan baik, dan menanam ketakwaan. Karena apa? Orang-orang yang menanam kejelekan, akhirnya setelah saya bilangi ceritai begini ini, akhirnya mereka akhirnya milih yang nanam baik, nanam ketakwaan. Karena dia takut. Karena orang yang menanam jelek itu walaupun sementara berhasil, nanti ada saat-saatnya dia dibalas. Akhirnya berhubung dia takut, akhirnya dia tobat, mau berbuat bagus, akhirnya minta maaf, akhirnya dia nggak jadi dibalas jelek, karena mau minta maaf. Kalau menjeleki manusia ya minta maaf kepada manusia. Kalau salah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itulah teman-teman,
saya ya kalau ada uang ya membantu uang walaupun seberapa saja. Nah ini saya juga membantu informasi, itu namanya sodakoh ya, atau menanam. Menanam, ibarat menanam itu seandainya tanamannya dimakan orang atau dimakan hewan atau dicuri orang, itu termasuk sodakoh. Sehingga apa, seperti saya berhubung menanam, akhirnya hati saya juga tenang. Bagaimana Mas? Kalau kita niatnya sodako, seandainya tanam kita dimakan orang, kita kan nggak gelisah ya Man ya. Ya Ma ya, karena niatnya kan sodako. Akhirnya kalau nggak gelisah, energi kita kan luar biasa, sehingga untuk membangun inovatif setiap hari semakin luar biasa. Betul nggak Ma? Nah itu. Tapi kalau kita itu selalu mensusai ya, menggerutu apa yang telah terjadi, menyesali ya, sehingga kita nggak tenang walaupun diberi makan apa saja kan sekedar makanan perut ya Maya. Kalau hati kita nggak diberi makan dan obat pikiran kita nggak diberi makan, akhirnya kan gersang ya Maya. Akhirnya nggak punya inovatif yang semakin luar biasa, karena inovatif itu membutuhkan suatu energi, kekuatan. Dari 3 pilar itu dijalankan, antara kesehatan hati, perut, dan pikiran dijalankan, akhirnya bisa kuat, bisa untuk menumbuhkan impian kita. Karena impian itu harus didukung dengan kekuatan Maya ya. Bagaimana Mas? Rasanya bagaimana Mas? Setelah Mama, dulu kan Mama pernah belum dewasa kan Maya, kan nggak ada ceritanya manusia langsung dewasa, kan nggak ada ya Maya, harus melewati belum dewasa. Nah, pada waktu kita belum dewasa, pikiran kita kadang-kadang gelisah ya Maya. Nah, sekitar Mama pikir bisa mengatur pikiran, akhirnya Mama sekarang enak kan Maya pikirannya ya Ma. Coba ceritakan Ma, nanti setelah itu ceritakan cara teman-teman. Coba teman-teman setelah saya pikiran saya, setelah saya pikiran dulu itu susah karena banyak cobaan dan rezekinya agak macet. Akhirnya dulu sering poseng, sering loyo, tapi sekarang saya sudah memahami bahwa semuanya itu adalah cobaan dari Allah. Kita harus sabar dan menanti buahnya. Orang yang sabar itu subur, kaulannya Allah. Akhirnya hati saya senang, pikiran saya tenang, akhirnya sehat sekeluarga. Akhirnya punya inovatif. Mudah-mudahan ada yang seperti itu, menahan emosi dan menahan kemarahan kepada siapapun. Walaupun dimarahi, diolok-olok, saya tetap diam dan aku berdoa yang bagus-bagus saja, tidak usah mendoakan yang jelek. Sebab kita harus menanam yang bagus supaya nanti panennya juga bagus. Bukan menanam rawe nanti juga menggateli kita sendiri. Itu pengalaman saya. Harus bersabar dan berdoa dan beribadah yang sungguh-sungguh pada Allah supaya Allah menolongnya. Itulah pesan Mama kepada orang-orang yang kena musibah ya, entah banjir entah apa ya Ma ya. Nah, itu pesan Mama ya. Nah, pesan saya juga sama ya. Saya nggak bisa hadir di lapangan ya, mohon maaf. Saya hanya bisa membagikan apa yang telah saya perbuat. Seperti Anda sekarang, saya dulu pernah mengalami begitu, Anda sekarang juga begitu. Saya bisa berhasil cara mengelola pemikiran hati
dan perut caranya begitu. Kalau memang video ini memang bermanfaat, silahkan tombol lonceng, like, share, dan komen. Tanya tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.